Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Kinerja Nanopartikel Tembaga Oksida yang terdoping perak untuk aplikasi aktivitas fotokatalik yang mengandung proses sintesis, karakterisasi, dan aktivitas antimikroba. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Yuli Arifah, Celia Angelina, Evelyn Marieta, Sisi Kurniati, Mary Christiana Nadeak, dan Siti Nurfaiza. Banyak industri seperti tekstil, makanan, dan farmasi yang menggunakan zat pewarna dalam jumlah besar, seperti pewarna rodamin B dan sarmin yang sangat sulit diurai dan beracun. Pewarna ini bisa mencemari air dan membahayakan manusia serta makhluk hidup lainnya. Beberapa cara telah dicoba untuk membersihkan air dari zat pewarna. Salah satunya metode fotokatalisis, yaitu menggunakan cahaya dan katalis untuk menguraikan zat berbahaya dalam air. Dalam penelitian ini, digunakan nanopartikel tembaga oksida yang dicampur dengan perak. Campuran ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi fotokatalik atau kemampuan menguraikan zat berbahaya dengan cahaya yang memiliki efek antimikroba untuk membunuh bakteri yang ada di dalam air limbah. Adapun bahan dan metode yang digunakan yaitu tembaga nitrat trihidrat, perak nitrat, pati, natrium klorida, natrium nitrat, asam askorbat, alkohol isopropil, dan pewarna rodamin dan pewarna karmin. Bahan utama yang digunakan tembaga nitrat trihidrat, yaitu sebagai prekursor utama untuk membentuk tembaga oksida setelah mengalami pembakaran. Perak nitrat berfungsi sebagai sumber perak yang akan didoping ke dalam struktur tembaga oksida untuk meningkatkan aktivitas fotokatalik dalam antimikroba. Pati berfungsi sebagai bahan pembakar dalam reaksi autocombustion serta sebagai agen stabilisasi selama sintesis nanopartikel. Langkah dalam pencampuran yaitu 10 gram tembaga nitrat trihidrat dan 10 gram pati dilarutkan dalam 30 ml air suling hingga terbentuk larutan homogen. Kemudian, perak nitrat dengan berbagai konsentrasi 0-30% ditambahkan ke dalam larutan untuk membentuk tembaga oksida yang didoping perak dalam bentuk nanopartikel. Campuran ini diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Tujuan tahap ini membentuk larutan prekursor yang akan menghasilkan nanopartikel setelah melalui proses pembakaran. Yang kedua, ada proses pengeringan larutan. Setelah pencampuran, larutan dibiarkan mengering melalui proses pemanasan. Campuran ditempatkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Pada tahap ini, air akan menguap, meninggalkan endapan padat yang mengandung Cu2+, dan Ag+, dan pati yang telah mengering. Tujuan tahap ini menghilangkan kelembapan sebelum tahap pembakaran, sehingga proses autocombustion berjalan optimal. Yang ketiga, ada proses autocombustion atau pembakaran atau kalsinasi. Setelah pengeringan, endapan padat dipindahkan ke dalam crucible atau wadah tahan panas dan menjalani proses kalsinasi. Kalsinasi adalah proses pemanasan suatu bahan pada suhu tinggi dalam kondisi tanpa atau dengan sedikit oksigen, tetapi tidak sampai meleleh, dengan tujuan untuk menghilangkan zat yang mudah menguap, mengubah struktur kristal, atau mengoksidasi bahan tertentu. Sampel dipanaskan pada suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam di dalam tungku. Pada suhu tinggi, pati akan terbakar secara spontan, memicu reaksi autocombustion yang menghasilkan nanopartikel tembaga oksida yang didoping Ag. Reaksi yang terjadi seperti pada gambar, di mana tembaga nitrat trihidrat terurai menjadi tembaga oksida, perak nitrat menghasilkan nanopartikel perak yang melekat di permukaan tembaga oksida, pati terbakar dan menghasilkan gas karbon dioksida, dan sebagainya yang meninggalkan pori-pori dalam struktur tembaga oksida yang didoping Ag yang meningkatkan luas permukaan nanopartikel. Tujuan tahap ini untuk membentuk nanopartikel dengan ukuran kecil dan luas permukaan yang tinggi yang penting untuk aplikasi fotokatalik dan antimikroba. Selanjutnya yaitu studi aktivitas fotokatalik, di mana nanopartikel tembaga oksida murni dengan tembaga oksida yang didoping perak diuji sebagai katalis fotokatalitik dalam proses degradasi zat pewarna atau dye degradation menggunakan cahaya UVA. Dalam penelitian ini, degradasi mengacu pada pemecahan molekul zat pewarna rodamin B dan sarmin dye oleh nanopartikel perak tembaga oksida yang didoping perak menggunakan cahaya ultraviolet tipe A. Proses ini terjadi melalui reaksi fotokatalitik, di mana cahaya UV mengaktifkan nanopartikel tembaga oksida yang didoping perak, terbentuk elektron E- dan Hol yang menghasilkan radikal bebas seperti OH. Radikal bebas ini mengoksidasi zat pewarna sehingga molekulnya terpecah menjadi karbon dioksida dan air atau H2O. Hasilnya pewarna dalam air mengalami fotodegradasi sehingga air menjadi lebih bersih. Efisiensi degradasi dapat dihitung dengan rumus degradasi efisiensi sama dengan A0 dikurang A per A0 dikali 100%, di mana A0 adalah absorbansi zat warna primer dan A absorbansi optik pada waktu yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bioassay antagonistik atau uji aktivitas antimikroba. Selain sifat fotokatalitik, nanopartikel tembaga oksida yang didoping perak juga diuji efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur patogen. Tujuan uji antimikroba yaitu yang pertama, menguji efektivitas tembaga oksida yang didoping perak dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang kedua, menentukan dosis optimal tembaga oksida yang didoping perak untuk efek antibakteri maksimal. Yang ketiga, mengukur zona hambat bakteri yaitu MIC atau minimum inhibitory concentration dan MDC atau minimum bactericidal concentration. Potensi penghambatan relatif untuk pertumbuhan mikroba dihitung dengan cara merata-ratakan pembacaan kontrol dan perlakuan 3 kali ulangan untuk masing-masing untuk semua patogen. Selanjutnya ada analisis FTIR. FTIR digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa struktur tembaga oksida yang didoping perak telah terbentuk dengan baik dan untuk memahami perubahan kimia yang terjadi pada permukaan nanopartikel akibat penambahan perak. Pita lebar pada 530 dan 604
cm didistribusikan pada puncak vibrasi untuk ikatan Cu2+ dan oksigen. Setelah perak ditambahkan ke permukaan tembaga oksida, pita tembaga oksida pada 995 cm bergeser ke 987 cm. Pergeseran ini dikaitkan dengan pita perdagangan karbon dan oksigen serta puncak penyerapan di 1359 cm dihubungkan dengan pita vibrasi perdagangan dari karbon. Selanjutnya ada analisis XRD. Ukuran kristalit ditentukan menggunakan persamaan Scherer dan Wilhelm-Solhal yang rumusnya ada di PPT. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ukuran kristalit tembaga oksida murni adalah 17,24 nanometer, sedangkan untuk tembaga oksida yang didoping perak meningkat hingga 25,24 nanometer. Tegangan Kc atau lattice strain dan densitas dislokasi berkurang seiring dengan peningkatan doping Ag, menunjukkan perbaikan dalam sifat struktur. Densitas dislokasi juga dihitung seperti pada rumus di PPT, di mana dislokasi sama dengan 1/d². Selanjutnya ada analisis SEM. Bagian ini membahas karakterisasi morfologi permukaan. Tembaga oksida murni memiliki struktur berbentuk nanorot dengan ukuran rata-rata sekitar 100 nanometer, sedangkan tembaga oksida yang didoping perak dengan berbagai konsentrasi perak menunjukkan bentuk sferis tidak beraturan dengan rentang ukuran 58 sampai 112 nanometer. Perubahan bentuk dari nanorot ke bentuk sferis tidak beraturan diakibatkan oleh interaksi ion Ag+ dengan Cu2+ dan oksigen atau O2- pada permukaan tembaga oksida, menyebabkan modifikasi struktur kisi. Kemudian ada studi fotokatalitik tembaga oksida yang didoping perak. Bagian ini meneliti efektivitas tembaga oksida yang didoping perak sebagai fotokatalis dalam degradasi rodamin B dan karmin di bawah iradiasi cahaya UVA. Hasil utama yang pertama, efisiensi degradasi tertinggi pada 10% perak pada tembaga oksida, rodamin B sebesar 98,9% dalam 50 menit, karmin sebesar 97,8% dalam 40 menit. Konstanta laju degradasi atau K meningkat dengan doping perak, menunjukkan reaksi pseudo first order. Doping perak meningkatkan efisiensi fotokatalitik tembaga oksida, menurunkan celah pita energi dan mempercepat degradasi dye. 10% doping perak dari tembaga oksida adalah fotokatalis terbaik, menjadikannya potensial untuk aplikasi pengolahan air limbah. Reaksi fotodegradasi oleh nanopartikel tembaga oksida yang didoping perak berjalan kira-kira dengan persamaan ln A/A0 sama dengan min Kt. Selanjutnya yaitu mekanisme degradasi fotokatalitik pewarna rodamin B. Eksperimen menjabarkan radikal dilakukan untuk mengidentifikasi spesies aktif yang berperan dalam proses degradasi. Mekanisme ini terjadi dalam 3 tahap utama, yaitu absorpsi cahaya, pembentukan spesies reaktif, serta degradasi senyawa organik menjadi produk akhir yang lebih sederhana. Gambar di bawah menjelaskan efisiensi degradasi rodamin B dan kinetika reaksi. Selanjutnya yaitu daur ulang dan penggunaan kembali tembaga oksida dalam bentuk nanopartikel yang didoping perak dengan pewarna rodamin B. Untuk menilai efektivitas penggunaan ulang, dilakukan uji siklus degradasi selama 5 kali. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi degradasi tetap tinggi, hanya mengalami sedikit penurunan dari 98,9% menjadi 98,7% setelah 5 kali penggunaan, yang menandakan stabilitas tinggi dari fotokatalis ini. Analisis X-ray diffraction atau XRD sebelum dan sesudah penggunaan kembali menunjukkan bahwa kristalinitas material tidak mengalami perubahan signifikan. Tembaga oksida yang didoping perak dalam bentuk nanopartikel layak digunakan kembali dalam aplikasi fotokatalitik. Selanjutnya yaitu aktivitas antimikroba tembaga oksida yang didoping perak. Bagian ini membahas efektivitas tembaga oksida yang didoping perak sebagai agen antimikroba terhadap berbagai patogen manusia, termasuk bakteri gram positif, gram negatif, dan jamur. Yang pertama ada pengujian aktivitas antimikroba yang patogen yang diuji yaitu pada gram negatif yaitu Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella rhinoscleromatis, dan Salmonella sp. Serta gram positif yaitu Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus, serta jamurnya yaitu Candida glabrata dan Candida albicans. Selanjutnya, hasil uji antimikroba yaitu diameter zona hambat dalam milimeter menunjukkan efektivitas tembaga oksida yang didoping perak terhadap patogen Escherichia coli menunjukkan zona hambat terbesar yaitu 25,06 mm pada 80 mikrogram per mililiter. Selanjutnya yaitu mekanisme antimikroba tembaga oksida yang didoping perak, di mana nanopartikel tembaga oksida yang didoping perak dapat menembus dinding sel bakteri yang menyebabkan gangguan permeabilitas membran, mengakibatkan kebocoran ion dan protein seluler, interferensi dengan replikasi DNA atau RNA, menghambat pertumbuhan bakteri, dan yang terakhir produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang merusak protein dan enzim penting dalam respirasi sel. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu nanopartikel tembaga oksida yang didoping perak memiliki kemampuan luar biasa dalam menguraikan zat pewarna dan membunuh bakteri, menjadikannya solusi potensial untuk pengolahan limbah dan aplikasi medis. Tembaga oksida yang didoping perak sebesar 10% adalah komposisi terbaik dengan efisiensi tinggi dalam degradasi polutan organik dan aktivitas antimikroba yang kuat. Material ini memiliki potensi besar untuk aplikasi lingkungan, khususnya dalam pengolahan air limbah dan antibakteri. Dengan stabilitas yang baik, efisiensi tinggi, dan sifat antimikroba, tembaga oksida yang didoping perak menjadi kandidat unggul untuk aplikasi fotokatalitik dan desinfeksi. Cukup sekian pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.